Halo semuanya! Di video ini kita akan ngobrol tentang persepsi dan konsep diri. Dua hal penting yang membentuk cara kita memahami diri sendiri dan orang lain, terutama di era media digital sekarang. Kita sering berpikir komunikasi itu soal kata-kata, tapi sebenarnya sebelum kata itu muncul, ada proses persepsi dan konsep diri yang bekerja di balik layar. Yuk, kita kupas bareng! Persepsi adalah cara kita menafsirkan dunia di sekitar kita. Menurut Joseph E. DeVito, 2016, persepsi bukan hanya soal melihat atau mendengar sesuatu, tapi juga bagaimana kita memberi makna pada apa yang kita tangkap. Artinya, dua orang bisa melihat hal yang sama, tapi memahami dengan cara yang berbeda. Misalnya, satu orang melihat posting and story teman sebagai lelucon, tapi orang lain bisa menilainya sebagai sindiran. Kenapa bisa berbeda? Karena persepsi dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, nilai, bahkan suasana hati kita saat itu. Menurut Rahmatullah 2012, terdapat dua faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pembentukan konsep diri. Sekarang kita masuk ke konsep diri. Menurut Charles Horton Cooley dengan teorinya Looking Glass Self, konsep diri terbentuk dari cermin sosial. Kita melihat diri kita berdasarkan bagaimana orang lain mempersepsikan kita. Di era media sosial, hal ini makin kuat. Jumlah likes, komentar, dan respons orang lain bisa memengaruhi bagaimana kita menilai diri sendiri. Kalau terus dibandingkan dengan orang lain, kita bisa kehilangan gambaran diri yang autentik. Tapi kalau kita sadar dan reflektif, media bisa jadi alat untuk membangun citra diri yang positif. Menampilkan kesan pada orang lain. Irving Goffman, seorang sosiolog, menggambarkan interaksi sosial seperti pertunjukan teater. Ada panggung depan dan panggung belakang. Di media sosial, panggung depan kita adalah profil dan unggahan. Kita menampilkan versi diri yang ingin dilihat orang lain, entah itu profesional, kreatif, atau lucu. Tapi di balik layar ada panggung belakang, sisi pribadi yang mungkin berbeda. Yang penting adalah menjaga keseimbangan antara citra yang ditampilkan dan diri yang sebenarnya, supaya komunikasi kita tetap otentik dan sehat. Jadi, persepsi membentuk cara kita melihat dunia, sementara konsep diri membentuk cara kita melihat diri sendiri. Keduanya saling memengaruhi, dan memahami hal ini bisa membantu kita berkomunikasi lebih empatik, sadar diri, dan bermakna, baik di dunia nyata maupun dunia digital. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di sesi berikutnya.